Hujan di hari Kamis, aku bersyukur padamu. Hujan di hari Kamis ini, aku berkebun lagi. Sahabat-sahabat di mana saja berada, ketemu lagi dengan saya dalam sesi cara mengajarkan berkebun. Nah, kali ini adalah berkebun di 4 musimnya, step by stepnya, tutorial secara lengkap. Nah, tentunya selain berkebun di 4 musim ini, juga bisa dipakai ilmu ini untuk berkebun di Indonesia juga. Jadi bukan hanya di 4 musim, di tropis pun juga bisa. Yuk, gimana caranya? Saya akan mulai bulan Maret pertengahan. Saya sudah mulai bergerak untuk berkebun. Let's go! Langkah awal adalah membersihkan semua, mengorganize semuanya yang ada di kebun ya. Ini adalah kebun di samping rumah saya ya. Jadi setelah ini step by step. Jadi pertama adalah di sini dulu ya, samping, baru nanti ke belakang ya. Jadi penutup tanah itu saya singkirkan, batu-batu dan semuanya saya akan singkirkan. Selanjutnya adalah saat ini saya mulai pembibitan. Di mana pembibitan ini saya menggunakan tanah-tanah di tempat saya yang bekas tanam tahun lalu ya. Mungkin banyak pertanyaan ya, kriteria subur tanah untuk pembibitan itu bagaimana? Ciri-ciri tanah subur itu adalah di mana tanah ini untuk di tempat saya berwarna hitam ya. Dan ini memang sudah bertahun-tahun diberi pupuk. Jadi juga banyak cacingnya ya. Jadi tanah ini adalah bagus untuk pembibitan. Juga campuran pasir dikit ya. Jadi jangan yang padat, kita pilih yang banyak batunya dipisah. Jadi kita ambil yang bagus tanahnya. Langkah selanjutnya adalah masukkan tanah-tanah ke kap-kap ya, tidak terlalu penuh ya. Di sini. Lalu masukkan bibit organik red Russian kale ya, warna purple. Russian kale ini karena sedikit, jadi 1 cup itu isinya cuma 2. Setelah kita kasih bibit semuanya, baru kita terakhir kita kasih penutup tanah ya. Lapisi dengan tanah. Langkah yang terakhir adalah penyiraman. Setelah itu kita pindahkan ke dalam rumah. Lalu kita taruh di sini. Di tanggal 22 Maret ya.
Setelah itu kita kasih lampu. Ya. Ya, ini tanahnya kita aduk-aduk dulu. Kita ratakan. Ini saya pembibitan cabai keriting ya. Nah, untuk cabai keriting kita bisa sebar ya. Kita nggak apa-apa nanti karena kita mau deder nih. Kita deder, terus nanti kita pisah-pisah. Bibit yang kuning kecil-kecil itu adalah cabai keriting. Setelah itu kita tutup, kita lapisi dengan tanah kembali, lalu kita siram. Saat ini udara 56 derajat Fahrenheit, jadi cukup udaranya bagus, tidak perlu ditutup cover. Tapi jikalau di bawah 36 itu saya akan tutup dengan cover plastik. Ini adalah kebun halaman belakang yang tampak belum bersih dan masih banyak rumput-rumput liar yang belum saya bersihkan. Nanti saya akan cabutin ini rumputnya dan setelah itu akan saya gali. Nah, seperti ini yang rumputnya sudah saya ambil dan sudah saya cangkul. Setelah 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 25 hari Kamis, kecambah-kecambah kale, ini adalah kale keriting ya, itu sudah mulai tumbuh, kita lihat. Dan ini banyak ya, lebih dari 9 dan nanti akan saya pecah-pecah karena ini adalah pembibitan di dalam rumah. Nah, ini tampak tanaman kale keriting pada hari kelima ya, sudah tampak semuanya. Untuk penyiraman sendiri saya melakukannya, kita perhatikan kalau tanahnya sudah agak kering ya, kurang air, baru saya lakukan penyiraman. Tapi penyiraman tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar batang-batangnya saja. Dan ini yang sudah saya siram, ini yang belum saya siram. Bibit organik Red Crucian kale hari kelima sudah tumbuh juga. Wow, nih batangnya merah, ya. Alhamdulillah, lahan di belakang rumah tanggal 27 Maret sudah selesai. Dan ini tampak kosong ya,
tapi nantinya akan saya kasih pupuk kompos ya. Ini juga lahan di samping rumah juga sudah selesai rapi. Tanah ini sekarang sudah rapi dan sambil menunggu pembibitan yang ada di dalam rumah. Jadi bibitnya kan masih di dalam rumah ya. Nanti ini tanah ini akan saya gali nih sesuai dengan kemauan saya, atau saya gali satu, tengahnya itu nanti saya akan kasih pupuk kompos. Dan pupuk itu adalah pupuk organik yang saya buat sendiri dari limbah-limbah rumah tangga yang ada di dalam ya. Jadi semua daun-daunan yang bekas tahun-tahun yang lalu juga saya masukkan, jadi saya busukkan, tak taruh di bawahnya ini. Sambil menunggu saya akan melakukan pemasangan pipa yang tahun lalu saya lepas, itu adalah penampungan air. Yuk kita lihat. Tempat penampungan air, drum ya, dan ini airnya sangat banyak sekali. Ini tempat buat apa? Keluar airnya, dan ini drum-drumnya. Nah sekarang saya akan melakukan pemasangan. Kenapa saya pasang? Karena tahun lalu itu setiap musim dingin ini air harus dikosongkan. Kalau tidak, air itu akan membeku dan bisa kembung. Kalau udah kembung nanti akan pecah. Nah ini yang tahun lalu saya lepas. Ini kan saya lepas nih. Nah sekarang akan saya pasang kembali. Mudah kan? Nah selebihnya nih air ini. Nah, di sebelah sini nanti airnya di atas. Satu air yang dari atas itu bisa langsung ke bawah, dan satu lagi juga dia akan di samping ini. Ya, dan nanti di skrup. Nah air ini dapat dari penghubung air talang dari atas ya. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton tutorial bagaimana cara berkebun di Amerika ya. Dan tentunya ini akan bersambung ya, karena sekarang ini kan bulan Maret, jadi belum bulan April. Nah pada saat bulan April nanti awal, nah itu adalah pemindahan tanaman atau pemindahan bibit yang di dalam rumah. Nah setelah itu bagaimana akan sharing cara nanamnya, kasih pupuknya, terus juga perawatannya sampai panennya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan sesi-sesi kelanjutannya bagian kedua. Salam dari Philadelphia, merdeka!